Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tema masih dengan subtema 1, tetapi kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gagasan. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini sama juga dengan ide pokok dan biasanya terletak di kalimat utama yang letaknya di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, anak-anak ustazah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok. Yang pertama, kita membaca teks paragrafnya secara seksama dan juga dengan teliti. Yang kedua adalah mencermati kalimat di awal dan juga kalimat di akhir pada paragraf tersebut. Nah, kemudian temukan kalimat utamanya. Nah, biasanya kalimat utama itu terletak di awal atau bisa juga di tengah ataupun di akhir. Makanya kita harus cermati paragraf tersebut pada kalimat utamanya di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, seperti itu ya cara kita menentukan gagasan pokok dari suatu paragraf. Selain gagasan pokok, ada namanya gagasan penjelas. Gagasan penjelas ini adalah gagasan yang memberi tambahan informasi untuk gagasan pokok. Dan gagasan pokok ini sama dengan gagasan pendukung. Nah, anak ustazah, jadi dalam setiap paragraf itu ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, agar antum lebih paham tentang gagasan pokok ini, silahkan dibuka bukunya di halaman 3. Dan di halaman 3 itu ada teks tentang Pekan Budaya Nusantara. Nah, coba kita lihat. Ada 2 paragraf, yaitu paragraf pertama 2 baris di atas dan paragraf kedua 3 baris di bawahnya. Jadi sekarang kita menentukan gagasan pokok pada paragraf pertama terlebih dahulu. Nah, anak ustazah masih ingat kan kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, di paragraf pertama ini ada 3 kalimat. Tadi sudah ustazah jelaskan cara untuk menentukan gagasan pokok. Nah, yang pertama kita harus membaca paragraf itu dengan teliti. Setelah kita baca, kita perhatikan di kalimat awal dan kalimat akhirnya. Nah, kalimat pertamanya yaitu hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Itu adalah kalimat awalnya, sedangkan kalimat di akhirnya adalah Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Nah, sudah tahu kan kita mana kalimat awal dan juga akhirnya? Jika sudah, maka kita tahu bahwasannya paragraf ini menceritakan tentang Bella dan ayahnya yang pergi mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Dari mana kita tahu? Kita lihat tadi di kalimat awal dan juga kalimat akhir. Setelah kita tahu, maka kita akan mengetahui mana kalimat utamanya, mana yang menjadi inti dari sebuah paragraf itu. Nah, sudah dapat ya kita gagasan pokoknya adalah hari ini Ayah dan Bella akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Nah, kemudian gagasan penjelasnya adalah pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara.
Jadi, dua kalimat ini menjadi kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok. Kalimat ini menjelaskan bahwasannya Bella karena ingin pergi mengunjungi Pekan Budaya Nusantara, yang harus dilakukannya adalah bangun pagi. Sampai di sini antum sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, Ustazah ingatkan kembali bahwa gagasan pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Paragraf itu menceritakan tentang apa? Nah, itulah gagasan pokoknya dan biasanya terletak di kalimat utama. Antum silahkan cari kalimat utama itu di awal ataupun di akhir paragraf. Tengok di kalimat awal dan juga kalimat akhir dari suatu paragraf. Nah, kalau gagasan penjelasnya itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama tadi. Nah, biasanya itu terletak setelah kalimat utama. Jadi, setelah kalimat utama itu adalah kalimat penjelas. Ingat bahwa di dalam kalimat utama itu ada gagasan pokok. Semoga sampai sini anak ustazah paham ya. Nah, untuk menambah pemahaman antum, maka ustazah akan memberikan tugas. Nah, anak-anak ustazah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang antum sudah tahu kan kalau gagasan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gagasan pokok dan juga gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.